Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Heri Kombi, dengan saya Heri Irawan SE. Sahabatku, dimanapun Anda berada, beberapa waktu yang lalu publik dihebohkan, dikejutkan, bahkan di Twitter menjadi trending topik dengan kematian Ananda Rangga. Ananda Rangga adalah anak berasal dari Aceh yang berusia 10 tahun yang meninggal dunia akibat dihabisi atau dibunuh oleh seorang residivis yang akan memperkosa ibundanya. Meskipun Rangga masih anak-anak, dia berani, dia heroik, melawan, berteriak untuk menjaga dan membela kehormatan ibundanya dan keluarganya. Hingga akhirnya sang residivis menghabisi Rangga dan membuang jasadnya di sungai hingga akhirnya ditemukan oleh warga. Sungguh mulia dan heroiknya perjuangan Ananda Rangga yang rela mengorbankan nyawanya untuk membela, melindungi ibundanya dan keluarganya. Insya Allah Rangga wafat husnul khotimah dan juga wafat dalam keadaan syahid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kasus kekerasan, kasus tindak pidana, kasus tindak kriminal sering kita temukan hampir di pelosok negeri ini. Tak jarang kasus kekerasan atau tindak pidana seperti pembegalan yang disertai dengan kekerasan, penjamretan, pencurian yang disertai dengan kekerasan, bahkan kasus kekerasan seksual, pemerkosaan, dan tak jarang juga para korban membutuhkan pelayanan medis atau pelayanan kesehatan. Pertanyaannya, ketika terjadi tindak pidana kekerasan, tindak pidana kriminal, tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan korban tersebut membutuhkan pelayanan kesehatan, korban tersebut harus segera ditangani karena membutuhkan pelayanan kesehatan dan korban tersebut adalah peserta JKN BPJS Kesehatan. Pertanyaannya, dapatkah korban tersebut dijamin oleh BPJS Kesehatan ataukah korban tersebut tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan? Oleh karena itu, simak selengkap penjelasannya di dalam video berikut ini. Namun sebelum melanjutkan kepada video pembahasan, bagi yang sudah melakukan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan, kelancaran di setiap kegiatan dan aktivitas kawan-kawan semua. Bagi yang belum melakukan subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya, seputar pelayanan JKN BPJS Kesehatan dan masalah perburuhan di negara kita Indonesia. Jangan lupa like, share, dan komen yang positif agar kami makin semangat untuk membuat video yang bermanfaat berikutnya. Hingga pertengahan tahun 2018, bagi peserta JKN BPJS Kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan akibat menjadi korban tindak pidana seperti dibegal dan dilukai, ataupun dijamret dan dilukai oleh pelakunya, maupun kekerasan seksual, dan mereka ternyata membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka masih bisa mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit dan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Lantaran dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang beberapa kali direvisi atau dirubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016, tidak mengatur secara jelas untuk korban tindak pidana tersebut, sehingga akibat tidak diaturnya ataupun penjelasan dengan detail dijamin atau tidak dijaminnya di dalam Peraturan Presiden tersebut,
dijadikan celah oleh masyarakat dan juga pihak rumah sakit untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada korban-korban tersebut dan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Sehingga selama ini para korban tindak pidana dan mereka peserta JKN BPJS Kesehatan telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan tanpa harus berpikir bagaimana mereka melakukan pembiayaannya atau membayar rumah sakit tersebut. Jika dalam peraturan sebelumnya, dalam Perpres nomor 12 tahun 2013 yang direvisi kembali menjadi Perpres nomor 28 2016 tidak mengatur secara tegas tentang korban tindak pidana, berbeda di dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 di bagian manfaat yang tidak dijamin pasal 52 ayat 1 poin R menegaskan untuk 4 korban tindak pidana kekerasan seksual, perdagangan orang dan terorisme tidak dapat dijamin BPJS Kesehatan. Artinya ketika peserta JKN BPJS Kesehatan amit-amit yang menjadi salah satu korban dari 4 korban tindak pidana tersebut saat ini tidak bisa dijamin lagi oleh BPJS Kesehatan. Kasihan banget ya, sudah jatuh tertimpa tangga, itu bahasa saya. Lalu kalau nggak dijamin oleh BPJS Kesehatan, oleh siapa dong penjaminnya? Kasihan dong, mereka sudah mengiur iuran BPJS Kesehatannya, sudah membayar, tetapi ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan kok tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Alasan pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan bagi korban tindak pidana tersebut lantaran sudah diatur layanan kesehatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, sebagaimana telah direvisi atau dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Jadi bagi semua korban tindak pidana, baik peserta JKN BPJS Kesehatan ataupun bukan peserta, ketika menjadi korban tindak pidana tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk dapat dijamin dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak dijaminnya korban tindak pidana oleh BPJS Kesehatan masih belum diketahui oleh masyarakat luas, sehingga banyak masyarakat yang mengira ketika mereka menjadi korban tindak pidana, mereka peserta JKN BPJS Kesehatan bisa mengakses pelayanan kesehatan dan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Hal itu menjadi sebuah permasalahan ya bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu di video ini saya coba menjelaskan tadi, pada intinya untuk korban tindak pidana kejahatan, tindak pidana kekerasan seksual, terorisme dan perdagangan orang tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. Mungkin itu informasinya di dalam video ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita sama-sama tetap patuhi protokol kesehatan. Walaupun saya nggak pakai masker, saya sendiri ya, tapi kalau keluar bertemu dengan orang di publik ya, di masyarakat bersosial, tetap menggunakan masker protokol kesehatan. Dan mari sama-sama kita kawal jaminan kesehatan nasional untuk masyarakat Indonesia yang lebih sehat lagi dan untuk Indonesia yang kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hak rakyat.